Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriyatul Jannah, NIM 123. Di sini saya akan memberikan contoh konkret terkait pengalaman saya dengan teori-teori Thorndike, di mana di antara teori-teori Thorndike terdapat teori hukum kesiapan. Misal contohnya ketika saya ingin mencoba suatu resep masakan seblak, saya benar-benar mencari dan mendapatkan informasi mengenai how to make seblak secara rinci, karena saya telah benar-benar ingin benar-benar siap untuk memahami proses-proses pembuatan seblak dan semacamnya. Kemudian terdapat hukum latihan. Teori hukum latihan ini di mana ketika dilakukan terus-menerus, maka hasilnya akan lebih optimal. Contoh misal ketika saya tadi memasak seblak, mungkin masakan kali pertama saya terlalu asin karena saya tidak mengetahui bahwa tidak tidak tahu bahwa saya telah memasukkan garam terlalu banyak. Nah, karena saya terus melakukannya secara berulang-ulang, maka perlahan-lahan saya dapat mengira-ngira dalam memberikan garam terhadap masakan seblak saya, dan akhirnya pun masakan saya terasa lebih pas. Kemudian ada juga hukum efek, di mana ketika dalam proses belajar menghasilkan efek positif, maka efek tersebut dilakukan proses belajar tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali. Dan kebalikannya, jika efek tersebut berefek negatif, maka hasil proses belajar tersebut akan ditinggalkan. Contoh misal ketika saya ingin membeli suatu produk, saya lebih mengutamakan tekstur dan bahan suatu produk, misal baju. Jadi baju yang saya pakai terasa nyaman dan adem. Nah, proses belajar tersebut menimbulkan efek positif bagi saya, yaitu bahagia dan terasa senang. Jadi kedepannya ketika memilih produk-produk lain, saya lebih mengutamakan tekstur dan bahan. Contoh tersebut adalah contoh efek yang positif. Kemudian ada juga teori Belonginus, di mana ketika melakukan suatu proses belajar, saya merasakan it's me atau saya merasakan enjoy terhadapnya. Misal ketika di rumah terdapat tugas mencuci dan menyetrika pakaian di rumah, saya lebih memilih tugas menyetrika pakaian karena ketika melakukannya saya merasa enjoy dan merasa senang, kecuali dalam keadaan lagi malas atau lagi capek. Dan hasilnya pun hasil setrika saya lebih rapi daripada saudara saya. Dan kebalikannya, saudara saya lebih memilih tugas mencuci pakaian daripada menyetrika karena saudara saya lebih menyukai mencuci daripada menyetrika, dan hasilnya pun cuciannya lebih bersih daripada hasil cucian saya, dan setrikanya pun hasil setrika saudara saya lebih tidak rapi dibandingkan saya. Kemudian ada teori hukum respon berganda. Teori respon berganda. Misal ketika saya hendak menempelkan suatu hiasan dinding di rumah saya, berhubung saya tidak mengetahui di mana tempat peralatan perkakas di rumah saya, jadi saya menempelkannya menggunakan double tip. Nah, di mana respon berganda di sini adalah kita menggunakan cara lain yang di mana lingkungan kita tidak mendukung untuk melakukan cara yang pertama. Jadi saya menggunakan cara alternatif, cara yang kedua, yaitu menempelkan dengan menggunakan double tip. Kemudian ada teori sets atau sikap.
Contohnya ketika saya hendak bercocok tanam, saya sudah memasang mindset dalam diri saya eh, bahwa bercocok tanam itu tidak saya sukai, tidak saya minati. Karena sebelumnya saya pernah mencoba menanam lidah buaya yang yang awalnya saya rajin menyiramnya terus setiap hari dan akhirnya mati juga. Akhirnya pun saya menanam mindset dalam diri saya bahwa bercocok tanam itu tidak saya sukai. Nah, kemudian ada juga teori teori prapotensi elemen. Misal saya mempelajari berbagai macam bumbu masakan yang banyak sekali variannya. Misal varian merica dan ketumbar, di mana keduanya hampir mirip. Saya dapat mempelajari bahwa bentuk ketumbar lebih kecil dibanding merica yang bentuknya bulat, agak besar dan dengan permukaan yang rada kasar dan tidak halus. Pun rasanya pun berbeda antara ketumbar dan merica, di mana merica lebih pedas dan lebih panas dibanding ketumbar. Kemudian ada teori respon by analogy. Misal ketika dalam perjalanan saya merasa haus. Jadi yang saya butuhkan air, namun ketika itu tidak ada air dan adanya hanya semangka, di mana semangka merupakan buah yang berair. Lalu saya dapat menuntaskan rasa haus saya terhadap semangka tersebut berhubung tidak adanya air. Di sini saya menganalogikan semangka sebagai air untuk memenuhi kebutuhan saya yaitu haus. Kemudian ada juga teori pergeseran asosiatif. Misal ketika saya melihat atau mendengar sumber mata air, saya langsung teringat akan kampung halaman rumah nenek saya. Karena dulu ketika saya kecil saya sering bermain di sumber mata air dekat rumah nenek saya. Jadi jadi saya mengaitkan sumber mata air terhadap saya mengaitkan sumber mata air dengan suasana kampung halaman rumah nenek saya. Keduanya saya identikan antara suasana rumah nenek saya dan sumber mata air.